Assalamualaikum. Hai. Halo. Hai hai. Halo halo. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini Ibu melihat kalian itu sangat ceria sekali. Apakah baik-baik saja di rumahnya? Baik, alhamdulillah. Tidak ada masalah? Tidak ada. Oke anak-anak ya. Pembelajaran kali ini pertama kali kita harus membacakan doa. Ya, supaya apa? Supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam berpikir. Siapa yang siap untuk membacakan atau memimpin doanya? Boleh, Daryl. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wahida wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biya wa rasulah zidni ilman nafi'a warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma wa nuyassiruka lil yusra fadzakir innam dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal alladzi yaslan narol kubra summa la yamutu fiha wa yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara marabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatan dunya wal akhirah
akhiratu khairul abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Doa selesai. Sikap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari berdoa yang tadi, kita harus selalu bersyukur ya atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Berdoa adalah perintah langsung dari Allah. Ya, ud'uni istajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku. Ya. Nah, maka dari itu berdoa adalah salah satu ibadah, ya. Jika kalian tidak mau berdoa, maka kalian tidak beribadah. Oke, anak-anak, ya. Langkah selanjutnya kalian silakan berdiri untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Oke ya, dikomando sama ibu ya. 1, 2, 3. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Panai, memuja pulau dengan indah permai, tanah airku Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Boleh duduk kembali anak-anak. Oke. Nah, yang kalian barusan menyanyikan yaitu salah satu lagu nasional, ya. Apa sih maknanya kita menyanyikan lagu nasional? Yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, ya. Nah, cinta pada tanah air kita, ya kan? Nah, itu ya. Kemudian, oke anak-anak, berdoa sudah, kemudian menyanyikan lagu nasional sudah. Ibu mau cek kehadiran, ya. Apakah di kelas ini ada yang tidak masuk? Oke ya. Ada enggak di kelompok ini yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir. Di kelompok ini? Hadir. Di sini? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya masuk ya. Tidak ada yang bolos atau absen ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya
Kalian ingat nggak yang kemarin kalian dikasih tes sama ibu? Yang ini? Masih ingat? Iya. Tes ini adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Ini fungsinya adalah mengetahui cara belajar kalian, gaya belajar kalian. Nanti di sini Ibu akan mengelompokkan, ya, akan mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian, minat bakat kalian, ya. Kayak contohnya ada yang termasuk audiotori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, alhamdulillah ya, kalian duduk di berkelompok ini sudah ditentukan apanya? Diagnostiknya ya, sesuai dengan apa ini kelompok apa? Kinestetik. Ini kelompok apa? Visual. Ini kelompok audiotori. Oke, ya. Kalian siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Siap. Kalau siap belajar, duduknya yang rapi dong. Oke. Coba tepuk P5. Oke, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Oke ya, masuk dalam pembelajaran. Oke ya, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang sudah kalian lewati. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang rantai makanan. Oke ya, rantai makanan. Manusia itu butuh makan untuk apa? Bertahan hidup. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Bertahan hidup, untuk pertumbuhan, perkembangbiakan. Oke, perkembangan. Oke. Nah, itu ya, sama halnya dengan pembelajaran kali ini. Ya, oke. Lihat dulu di sini Ibu ada asesmen awal. Ada apa namanya? Permainan buat kamu. Ya, silakan. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, kalian bisa nggak nih? Ada yang udah tahu belum? Oke, ya. Siapa yang mau maju dari kelompok sana dulu boleh? Boleh? Pilih. Di sini ada apa namanya? Open the box ya. Kamu silakan buka box ini. Bebas kamu mau pilih box mana? 9, 5 atau yang mana? Boleh ngacak. Nggak mesti nomor 1. Siapa yang mau maju? Boleh. Silakan. Pilih yang mana? Boleh, pencet. Saya mau pilih. Pencet pakai tangan gitu. Oke. Pencet tahan ya. Oke. Di situ apa? Adit menarik napas sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh. Posisi diafragma saat Adit menarik napas yaitu, coba jawaban Tristan yang mana? Cepetan pencet. Boleh? Waktu berjalan. Oke, kita lihat. Tepuk tangan. Oke, boleh. Lanjut. Siapa lagi? Ayo, cepetan. Ya Allah, Gusti. Boleh. Hebat. Boleh. Langsung pencet. Yang mana? Ngacak aja. Oke, nomor 2 ya. Oke.
Tempat terjadinya pertukaran udara antara udara bersih yang kita hirup dengan udara kotor, yaitu di waktu berjalan. Yang lain siap-siap ya. Oke, nggak apa-apa, langsung aja pencet yang mana. Oke, A, kita lihat ya. Hebat, alveolus ya. Jadi pertukaran antara udara yang kotor dan udara yang bersih, itu alveolus. Oke, selanjutnya, cepet deh. Siapa? Cepetan. Mana? Oke, di situ ada gambar alat pernapasan ya, sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut ditunjukkan oleh nomor. Boleh? Yang mana nih? Pencet. Bebas ya, pada aja. Bebas waktu berjalan. Oke, 2. Ya. Nah, kurang tepat, nggak apa-apa, boleh. Tepuk tangan buat Anissa. Ya. Ada lagi nggak ada? Cukup. Oke, kalau udah cukup ya. Kalau udah cukup. Nah, tadi kalian sudah berusaha ya untuk menjawab, ada yang betul, ada yang salah menjawabnya, tapi nggak apa-apa. Karena itu belum masuk ke pembelajaran kita. Oke anak-anak, Ibu mau nanya nih ya. Coba, mari kita lakukan bersama-sama untuk tarik napas. Tarik napas lagi. Apa yang kalian rasakan ketika tarik napas? Engap. Dingin. Apa yang dingin? Pintar. Apa yang dingin? Hidungnya pas napas dingin. Engap. Kenapa itu? Kenapa? Betul anak-anak ya. Kalau kita merasakan dingin di hidung kita, karena fungsi hidung kita yaitu untuk apa? Untuk mengatur apa? Udara yang masuk ke dalam hidung kita. Oke. Ya, kalau tadi kata teman kita engap Bu, itu karena kebanyakan lendir di hidung kita. Oke ya. Nah, coba anak-anak kalian berangkat dari rumah ya. Di jalan itu udaranya seperti apa? Banyak kendaraan. Oh, segar. Banyak debu. Apalagi? Segar, banyak debu. Segar ya. Kalau pagi-pagi ketika kita di jalan banyak kendaraan bermotor, itu banyak debu, banyak asap, itu polusi udara. Oke. Nah, anak-anak ya, pada pembelajaran kali ini ya, mengapa kita harus tahu sistem pernapasan kita? Mengapa? Karena ada yang tahu sebelum dijawab ku Ibu. Ada yang udah tahu kenapa kita harus belajar pernapasan? Karena apa? Sangat penting sekali ya, pernapasan organ tubuh yang ada dalam tubuh kita, supaya kita mengetahui bagaimana caranya menjaga kesehatan organ tubuh kita. Ya, oke anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian organ tubuh, yaitu sistem pernapasan. Nanti ada apa saja organ tubuh kita di pernapasan ya. Kemudian peserta didik mampu mensimulasikan ya alat peraga sederhana. Oke, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Silakan kalian boleh mengamati video
pembelajarannya. Silakan amati ya, kemudian kalian nanti di dalam sesi ini boleh bertanya. Coba kamu rasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidung. Pasti tahu ya, di sini namanya bernapas. Apa sih bernapas itu dan kenapa kita perlu bernapas? Kenapa kedalaman hidup oksigen dan melepaskan karbon dioksida? Kenapa sangat penting karena kita membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi? Kelebihan karbon dioksida juga harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh. Kenapa adalah proses otomatis atau terjadi kembali badan? Karena itu tidak pernah kejadian kita lupa bernapas. Maka saat itu pun kita masih bernapas. Udah coba apa Udara keluar dari mulut ya, akan masuk ceria melalui deh. hidung. Di dalam hidung ada rambut terlebih dahulu kemudian kotoran. Kemudian perkembangan udara tidak akan disesuaikan dengan tubuh. Udara kemudian melewati taring. Taring adalah saluran yang terhubung ke sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Dari taring udara masuk ke taring. Pada bagian atas taring terdapat enzim yang akan mendukung saat kita sedang mengeluarkan makanan. Hal ini untuk menjaga makanan masuk ke saluran nafas. Di dalamnya juga terdapat tiga suara yang akan bergerak ketika melewati udara. Sekarang tiga suara akan menghasilkan bunyi. Udara kemudian masuk ke dada. Di sini dada juga terdapat sinyal yang partikel asing dan cairan agar tidak masuk ke paru. Di bagian bawah rangkaian berjalan dua menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan akan mengalirkan udara ke paru-paru kanan dan bronkus kiri mengalirkan udara ke paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih lebar dengan 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri lebih sedikit dengan 2 lobus karena organ di luar menajamkan. Di dalam paru-paru, bronkus berjalan menjadi bronkus yang lebih kecil. Yang ujung bronkus berarti pada satu udara kecil yang disebut alveolus. Rata-rata manusia memiliki sekitar 300 juta alveolus. Dinding alveolus sangat tipis, lembab, dan diselimuti kapsular darah. Ada alveolus pula terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida secara hidrogen. Oksigen dalam alveolus akan dibuat ke kapsular darah untuk kemudian disalurkan ke jantung dan seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dalam kapsular darah akan dipindah ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui hidung. Paru-paru berada di dalam rongga dada yang dihubungi oleh tulang rusuk. Antara rongga dada dan rongga rusuk dibatasi oleh otot diafragma. Saat menarik nafas, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Diafragma yang awalnya melonjak turun ke darah. Karena itu paru-paru mengembangkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, otot-otot di antara tulang rusuk terelaksasi sehingga tulang rusuk turun. Diafragma juga kembali ke posisi melengkung. Karena itu paru-paru kecil dan udara keluar dari paru-paru. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh usia. Jadi memiliki frekuensi pernapasan lebih tinggi daripada orang dewasa karena mereka memiliki bayi yang lebih tinggi. Frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan akan lebih tinggi saat berolahraga dibandingkan saat santai. Saat kondisi demam, dehidrasi atau mengalami gangguan jantung, frekuensi pernapasan juga akan lebih tinggi. Wah, sekarang sudah makin paham ya bagaimana manusia bernapas. Dengan pengetahuan ini, kita harus bersyukur pada Tuhan karena telah menyediakan oksigen gratis untuk kita bernapas. Agar bisa tetap bernapas, yuk jaga kebersihan lingkungan dan menanam pohon. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan makanan bergizi, olahraga teratur, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok. Berapa lama ya rata-rata manusia yang bernapas? Ya. Nah, itu adalah tayangan pembelajaran kali ini. Ada yang mau bertanya? Boleh, Kristan. Apa sayang? Bagaimana cara oksigen dapat sampai ke otak, Bu? Oke, bagaimana cara oksigen bisa nyampai ke otak kita katanya. Oke, Ibu tampung dulu ya pertanyaannya ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, Keila, boleh.
Apakah usia berpengaruh terhadap sistem pernafasan? Oh iya. Apakah usia itu berpengaruh pada sistem pernapasan kita? Ibu jawab satu-satu ya. Apakah ada yang mau menjawab sebelumnya? Ada yang mau menjawab pertanyaan teman kita? Nggak ada? Kalau nggak ada yang mau menjawab, Ibu langsung jawab ya. Pertanyaan pertama dari Tristan yaitu bagaimana sih oksigen bisa nyampe ke otak kita? Oke anak-anak, tadi dalam sebelum pembelajaran kalian sudah menghirup udara melalui hidung. Nah, begitupun kalian tadi sudah melihat tayangan videonya, ya. Setelah hidung, udara itu, oksigen itu diantarkan, mengalir kemana lagi? Ke faring. Faring, kemudian laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang terakhir itu alveolus, kemudian ke paru-paru. Nah, alveolus tersebut yaitu yang tadi bisa kalian lihat seperti anggur ya. Nah, seperti anggur itu bukan anggur benar, tapi apa? Itu adalah kapiler darah. Ya, itu adalah kapiler darah. Nah, kapiler darah tersebut yang mengantarkan oksigen ke otak kita sehingga ketika asupan oksigen bersihnya masuk ke tubuh kita, maka otak kita bisa berpikir, nggak ada lemes lagi. Begitupun pertanyaan berikutnya dari Kaila, yaitu Bu, berpengaruh nggak sih ya pernapasan bagi orang apa tadi? Maaf. Usia. Apakah usia berpengaruh pada sistem pernapasan kita? Betul. Usia sangat berpengaruh sekali ya pada sistem pernapasan kita. Biasanya kalau anak kecil itu detak jantungnya atau pernapasannya lebih cepat, lebih kencang ya. Nah, berbeda dengan usia yang sudah lansia, sudah tua ya. Itu frekuensi pernapasannya melemah ya. Itu apakah sudah cukup? Oke. Nah, kemudian tadi kan sudah ya untuk penayangan videonya. Di sini kalian bisa lihat PPT Ibu. Di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada sistem pernapasan, ya, sistem pernapasan manusia, ya. Di sini ada manusia itu bernapas dengan paru-paru, ya. Manusia itu bernapas dengan paru-paru. Paru-paru itu dalam rongga dada dan dinding oleh tulang rusuk dan dada, yaitu apa namanya? Apa? Diafragma. Nah, di sini ada sistem pernapasan, ya. Sistem pernapasan, alat pernapasan manusia, yaitu ada hidung, ya. Kita menarik udara oksigen melalui hidung. Nah, bisa juga Bu menggunakan mulut, ya. Tapi lebih enak mana? Bernapas menggunakan hidung atau mulut? Mulut katanya. Menggunakan hidung ya. Dari hidung kemudian ke faring ya. Dari faring kemudian ke laring. Nah, rongga hidung ini bisa kalian amati ya. Ada apa di dalam hidung kita? Terdapat lendir. Terdapat apa itu? Apalagi? Bulu katanya. Iya betul. Bulu. Apa fungsinya? Ada fungsinya. Bulu dan lendir itu untuk menyaring kotoran oksigen yang masuk pada tubuh kita. Nah, itu fungsi dari hidung. Kemudian faring ya. Faring mana faring? Yang ini ya. Faring. Yang kedua. Yang ketiga ya. Faring. Apa fungsinya faring?
Nah, faring ini suatu saluran yang menyerupai tabung dan berfungsi sebagai persimpangan atau tempat lewatnya makanan. Makanya ada yang makan kesedak. Pernah nggak? Pernah. Karena itu berebut dengan apa? Dengan napas kita. Nah, itu fungsi dari laring. Oke, lanjut. Berikutnya adalah laring. Nah, laring teh yang mana? Nih, kan tadi ini hidung, mulut, ini faring, laring, ya. Ya, laring. Laring ini tempat mereka pita suara. Coba pegang kalian ininya. Ketika kalian bersuara, bergetar tidak? Bergetar? Nah, getaran itu pita suara, ya. Kemudian nomor 5 yaitu trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Yang mana batang tenggorokan trakea? Yang ini seperti selang. Coba kamu pegang, ada rongga-rongganya ya, kayak selang kayak gitu. Ada? Nah, itu disebutnya apa? Trakea atau batang tenggorokan. Ini merupakan pipa ya. Bukan pipanya yang dimasukin, merupakan pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Awas, jangan macam-macam sama ini ya, karena sangat rawan sekali. Kemudian nomor berikutnya yaitu 8 bronkus. Mana yang termasuk bronkus? Nah, ini bronkus. Ya. Ini bronkus. Bronkus itu mempunyai cabang. Yang mana cabangnya? Yang ini cabangnya. Disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus. Ya. Apa fungsinya bronkus? Yaitu terdapat di ujung bawah tenggorokan dan berfungsi membawa udara menuju paru-paru, kemudian dihantarkan oleh bronkiolus, yaitu cabang-cabang yang kecil, itu bronkiolus. Setelah bronkiolus, nomor berikutnya yaitu ada alveolus. Ya, alveolus yang tadi, yang seperti anggur, ya. Ini adalah kapiler darah. Fungsinya apa alveolus? Fungsinya untuk pertukaran udara yang kotor dan yang bersih. Nah, kapiler darah ini yang menghantarkan ke seluruh tubuh. Kemudian terakhir adalah diafragma. Di sini, ya, boleh kalian pegang diafragma. Di sini tak ada, ya, yang disekat oleh rongga badan yang membatasi rongga dada. Nah, ini disebutnya diafragma. Oke, tarik nafas, pegang diafragmanya. Nah, nanti kita akan belajar inspirasi dan ekspirasi. Oke, anak-anak. Nah, itu adalah pembelajaran sistem pernapasan. Coba kita sebutin kembali. Sistem pernapasan itu ada 9 tadi. Coba masih ingatkah? Kita bersama-sama. 1. Hidung, mulut, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, satu lagi diafragma. Oke, anak-anak. Nah, itu adalah sistem pernapasan. Siapa yang mau maju nih? Di sini ada permainan games. Di sini orang belum ada sistem pernapasannya. Siapa yang mau maju? Boleh, Daryl? Boleh, Daryl? Oke. Tinggal digeser aja ininya ya. Pasang-pasangin. Boleh. Iya, boleh, sok. Iya, bebas, sok. Mana dulu? Sok, geser. Ya, itu. Sok, ikutin Ibu. Kemanain?
Oke, di sini. Ya, terus. Oke. Terus ini. Dah. Terus. Oke. Ya. Betul nggak? Betul. Tepuk tangan buat Derry. Ya. Itu adalah apa? Adalah apa? Sistem pernapasan manusia. Oke anak-anak, ya, supaya mengetahui kalian paham, nanti kita membuat suatu model sederhana tentang pernapasan kita. Oke, alat-alatnya sebelum kita melakukan praktek, kita lihat dulu ya videonya ya, cara pembelajarannya. Boleh sambil dikeluarkan. Lihat dulu ya, dilihat ya. Nah, pertama keluarkan sedotan, boleh langsung praktekin. Alat-alatnya apa aja di sini? Ada aqua botol bekas, kemudian ada lakban, ada balon, ada gunting, sedotan. Kalau yang tidak membawa gunting, boleh pinjam ke temannya saja ya, gantian aja, boleh. Boleh sambil praktekin. Ya. Boleh kerjasama sama temennya kalau nggak bawa. Iya. Oh jangan atuh. Kurang ya. Sedotannya kurang ya. Nah. Gini ininya. Nah. Kita masukin. Nah. Udah bisa. Bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh pendek deh. Bisa ambil deh. Sambil melihat ya, sambil melihat videonya. Bisa. Nah ininya di lakban. Nah ini. Nah itu sudah dioperasi. So. Lakbannya bisa nggak kayak gini nih? Udah bisa? Kayak gini aku.
Ini cara begini. Ini atuh ini tah. Tah. Oh biarin kayak sama temen aja. Tuh gituin ya. Oke anak-anak, coba ya. Gunting. Dapat dimengerti? Hah? Udah? Iya, ininya pakai lakban lagi dikituin. Sok. Iya nggak apa-apa gini aja kan. Ininya dilakban gitu. Ya. Hah? Udah pisan lakbannya. Nah, oh saya. Thanks, Pak. Nih. Oke. Sambil dinilai sama ibu ya. Dalam membuat produk, kalian harus kerjasama, kompakan, ya. Di sini nanti ada LKPD ya. Nanti ada lembar kerja peserta didik. Kalian boleh kerjasama sama kelompoknya. Ya. Tempelin dulu sayang. Ini tempelin dulu mana itu ya? Sedot aja. Iya, udah. Nah, sini. Boleh kerjasama sama temennya ya. Sok. Satu lagi mana ini? Ini. Mana lakbannya?
Nah, mana ini? Ini ya. Nah, ini bisa masukin ke sini. Yang siapa ini? Panjangnya. Iya, itu. Ya, gitu aja. Tuh. Nanti ininya di lakban. Biar page. Di lakban. Oh, ini mah potong atuh. Iya, nu saha ieu? Udah selesai? Misalnya itu. Nah, satu-satu ya. Ini kayak. Nah, ini dipotong yang ininya. Saha ieu? Buntingna. Mintu bunting. Nah, dia masukin ke sini. Boleh kerjasama sama temennya ya. Seperti ini Ibu liatin. Nah, Ibu bantuin Ikmal apa Akmal ini? Akmal ya. Kembar ini soalnya. Buat kencenginnya pakai ini lakban lagi ininya. Nih. Ini kecil ini. Bisa nggak? Tuh bisa. Udah. Ya. Udah. Apanya? Ini mah enggak itu kan. Pas ditiup. Jadi cuma satu. Bantuin ini. Ayo semangat. Ada yang sudah berhasil? Belum. Kalau ada satu kelompok yang sudah selesai, satu aja model alat pernapasannya, nggak apa-apa, udah. Nanti kita setelah ini silakan presentasi hasil produknya. Ya.
Ada yang udah jadi satu produk aja. Satu kelompok satu aja nggak apa-apa. Ya, bagus nih. Sok, mana ini? Mana ini? Hah? Udah. Tinggal di bawahnya diafragmanya pasangin. Nah, ininya di lakban. Nah, ininya. Ya. Baru balon yang ininya di sini. Oke, kalau ada yang udah selesai boleh presentasi. Udah selesai? Ya, masukin. Mana guntingnya ini? Guntingnya. Pegang kamu. Nah, sok. Lakban ininya. Lakban ininya. Lakban ini. Ya. Bukan gitu caranya, bukan. Lakban heula ininya lakban. Sok, lakban dulu. Kelompok kinestetik kayaknya udah nih beres. Visual udah? Ada yang udah selesai? Ininya ditutupkan. Mana? Lakbanan ini. Nah ini. Itu bisa tuh. Nggak bisa. Balonnya kegedean. Ya boleh ya, udah presentasi ya satu kelompok. Yuk, dah. Udah satu aja yang ininya, ininya. Ini dilakban ininya. Lakban. Kayla beres? Kayla udah beres belum? Susah ya. Caranya ini tuh. Oke, nih ya ini udah selesai nih kelompoknya kinestetik, boleh maju dulu sebentar semuanya nih. Ya lihatnya ke sini ya, udah cukup sebentar ya, liatin dulu ini presentasi dari kelompok kinestetik ya. Ini memang bener ya kinestetik ini. Cepat pisan jadinya. Silakan presentasikan alat sederhana pernapasan ini ya. Ini adalah apa? Boleh dijelaskan?
ini bisa disimbolkan apa? Boleh. Apa? Selang paru-paru. Selang paru-paru. Ini paru-paru, ini paru-paru. Nah, ini diafragma. Ya, diafragma. Coba pegang. Nah, ketika ini diafragma ditarik, nah, paru-parunya mengembang. Tapi kalau diafragmanya kita lepaskan, maka paru-parunya kempes. Ya, ini namanya ekspirasi dan inspirasi. Inspirasi tuh bisa dilihat kan? Oke. Nah, ini ya. Coba dipraktekin ke kamu. Tarik, pegang. Apa yang terjadi? Paru-paru akan mengembang Mengembang ketika kita bernapas. Ketika menghembuskan napas, paru-parunya kempes. Ya, oke ya. Oke. Ya. Nah, coba perhatikan dulu sebentar. Lihat ke sini ya. Boleh diletakkan dulu di atas meja semuanya. Boleh di atas meja dulu ya. Liatin dulu ke sini. Ini presentasi dari kelompok kinestetik. Katanya apa? Ketika diafragma ini ditarik atau kita mengambil napas, maka paru-paru akan mengembang. Ketika diafragma atau kita mengeluarkan napas, paru-paru akan mengecil atau mengempes. Nah, itu ya, itu adalah presentasi dari kelompok kinestetik. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan buat kelompok ini? Ada pertanyaan buat kelompok ini? Oke, kelompok auditory visual, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa katanya kalau diafragma ini kita tarik? Ini sebagai apa? Ini sebagai apa? Ini sebagai diafragma. Ini balon yang kedua ini sebagai apa? Paru-paru, ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, ya. Ketika ini ditarik, tuh, maka paru-parunya akan mengembang. Tapi ketika balon ini tidak ditarik, diafragma ini tidak ditarik, maka akan mengempes. Sama halnya seperti ketika kita tarik napas, mengambil napas, ya. Nah, ada udara atau oksigen yang masuk pada paru-paru kita, maka paru-paru kita mengembang, ya. Begitu juga ketika apa? Ketika kita mengeluarkan oksigen dari tubuh kita, karbon dioksida dari tubuh kita, maka paru-parunya akan mengecil. Oke, tepuk tangan buat presentasi kelompok kinestetik. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, silakan. Kalau sudah selesai, boleh LKPD yang barusan tadi Ibu kasih, silakan diisi bersama-sama dengan kelompoknya. Ambil pulpennya. Dah ya. Selesai. Pengerjaan produknya selesai. Silakan LKPD-nya diisi. Ini LKPD-nya. Udah. Ambil pulpennya. Bareng-bareng ya ini ya. Silakan diskusikan LKPD-nya. Boleh berdiskusi sama temennya LKPD-nya ya. Mana pulpennya? Ambil. Pulpennya ambil. Boleh kerjasama ya. Kasih nama di situ kelompok auditory
visual dan kinestetik. Itu kinestetik, ini visual, ini auditory. Boleh dikasih nama itunya? Ya, di sini atasnya. Jawab bersama-sama ya. Boleh kerjasama diskusikan sama kelompoknya. Nah, sok. Ya. Iya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, boleh lanjutin. Oke, waktunya udah habis ya. Ya. Oke. Udah ya, udah selesai. Udah ya, udah selesai semuanya ya. Nah, ini adalah hasil dari diskusi kalian, sangat bagus sekali ya. Nah, Ibu simpulkan bahwa alat pernapasan atau sistem pernapasan itu sangatlah penting buat kita ya. Yaitu sistem pernapasan dimulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, dan bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Ya, apa fungsinya untuk fungsinya hidung? Ya, untuk apa? Menghirup udara, menghirup oksigen. Ya, kemudian apalagi fungsinya dari alveolus? Pertukaran udara atau oksigen dan karbon dioksida. Oke anak-anak, untuk diskusi dan diskusi udah selesai. Kemudian di sini ada Ibu mau nanya, ya, aku mau nanya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sangat menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian baru menemukan pembelajaran seperti ini? Iya. Bagaimana bisa menyenangkannya? Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan? Bagaimana pembelajaran kali ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan karena kita bisa belajar tentang paru-paru. iya, pintar ya. Sangat menyenangkan karena kita belajar alat pernapasan atau paru-parunya. Nah, oke anak-anak ya. Ibu akan membagikan LKPD, membagikan tes formatif. Ya, silakan. Itunya dirapikan dulu. Rapikan dulu. Ya, satu Bang. Ya. Bagian. Boleh kasih nama ya di atasnya ya. Kasih nama dulu identitasnya. Kasih nama.
Waktunya 5 menit ya. Silakan di situ ada menyebutkan bagian-bagian sistem pernapasan dan fungsi pernapasannya. Kerjakan sendiri. So, tadi teh apa ini? Di sini ditulis bagian-bagian pernapasannya. Kemudian tulis fungsinya apa ini hidung. Oke, waktunya sudah habis. Oke, udah selesai ya? Udah selesai? Sudah. Terima kasih. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah untuk kegiatan kali ini, ya. Jangan lupa kalian harus rajin belajar. Supaya apa? Supaya kita banyak mengetahui hal-hal pengetahuan yang belum kita dapatkan. Oke ya, tetap semangat belajar, tetap giat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu tentang mekanisme pernapasan, inspirasi dan ekspirasi paru-paru. Oke anak-anak, silakan buku dan alat-alatnya kita rapikan, masukkan ke dalam tas, kemudian pimpin baca doa sebelum pulang. Oke, udah siap ya? Boleh dipimpin sama siapa? Daryl. Kita lihat dulu kondisi kita di sampingnya, apakah sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi, boleh pimpin Daryl. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan
hasanatan wa qina adzabannar. Nun Gusti dipasihan kasaean di dunia jeung kasaean akhirat sing ditebikeun siksa neraka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dari sini dulu. Neng, pareman Neng udah.